Bayangkan, bagaimana jadinya jika seorang istri yang dibunuh diam-diam lalu dikubur dengan keji, lalu arwah itu pun tak tenang dan menuntut balas dendam dengan cara yang mengerikan. Di tengah hujan deras malam hari, seorang pria berdiri gemetar di ruang tamu rumahnya yang gelap sambil menatap wanita yang dinikahinya. Namun wanita itu kini memegang sebuah benda mengerikan dengan mata kosong dan juga senyum mengerikan. Dengan suara yang bukan suaranya sendiri, melainkan suara seseorang yang sudah 3 bulan dinyatakan kabur dari rumah. Sementara di belakang rumah, sebuah rahasia kelam masih terkubur tanpa diketahui oleh siapapun hingga perlahan terungkap dengan cara yang begitu mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mengeripan Mistis. Dan tentunya masih dengan saya Mengeripan, yang kali ini akan membahas tuntas sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Teror Arwah Istri. Dan tak usah lama-lama, tekan tombol subscribe dan langsung saja kita mulai ceritanya. Suara pintu rumah dibanting begitu keras hingga jendela-jendela kayu tua di ruang tamu bergetar. Larasati yang sedang duduk di lantai sambil melipat pakaian bayi berhenti bergerak. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat saat mendengar langkah kaki berat memasuki rumahnya. Dari arah depan, Raka muncul dengan wajah yang kusut, rambut berantakan, dan mata merah dipenuhi kemarahan yang seolah siap meledak kapan saja. Larasati langsung berdiri perlahan sambil memegang pinggangnya yang mulai sering terasa pegal karena usia kandungannya yang sudah memasuki bulan kelima. Perutnya terlihat semakin membesar, menjadi satu-satunya hal yang membuatnya masih berusaha bertahan di tengah rumah tangga yang akhir-akhir ini terasa semakin sulit dijalani. "Ada apa, Mas?" tanyanya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Dia melempar tas hitam yang dibawanya ke atas sofa hingga terjatuh ke lantai. Wajahnya tampak sangat tegang, rahangnya mengeras, kedua tangannya mengepal dengan kuat. "Aku dipecat." Kalimat itu keluar singkat, tetapi cukup membuat Larasati membeku. "Apa, Mas?" "Aku bilang aku dipecat," bentak Raka lebih keras. Larasati terdiam beberapa saat. Selama beberapa minggu terakhir, memang ada banyak masalah di tempat kerja suaminya. Raka beberapa kali mengeluh tentang atasannya yang menurutnya tidak adil. Namun Larasati tidak pernah membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini. "Dipecat kenapa, Mas?" Pertanyaan itu justru membuat wajah Raka semakin gelap. Kenapa? Semua orang nanya kenapa. Memangnya aku senang dipecat?" "Aku cuma ingin tahu, Mas." "Aku tuh dijebak." Larasati menatap suaminya lekat-lekat. Ada sesuatu dalam cara Raka berbicara yang membuat dirinya ragu. "Apa benar kamu dijebak, Mas?" Raka mendadak menoleh tajam. "Maksud kamu apa bertanya seperti itu?" Larasati langsung menyesal mengucapkannya. Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Beberapa saat suasana menjadi sunyi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berputar lambat di sudut ruangan. Namun akhirnya Raka duduk di sofa dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Mereka bilang aku ngambil barang gudang tanpa izin." Larasati terkejut. "Barang gudang?" Raka mendecak kesal. "Padahal cuma beberapa barang elektronik rusak yang udah gak dipakai. Orang lain juga sering mengambilnya. Kenapa cuma aku yang kena?" "Tapi Mas, bukankah itu sama saja mengambil tanpa izin?" Pertanyaan itu membuat Raka kembali melotot. "Jadi kamu sekarang ikutan membela mereka?" "Bukan begitu, Mas." "Lalu apa?" Larasati menarik napas panjang. Semakin hari, dia merasa semakin sulit berbicara dengan suaminya. Dulu saat mereka masih pacaran, Raka selalu sabar mendengarkan. Pria itu sering mengajaknya makan bakso di pinggir jalan, membelikannya bunga murah setiap akhir pekan, bahkan rela kehujanan hanya untuk mengantarnya pulang ke rumah. Semua kenangan itu kini terasa sangat begitu jauh. Pria yang duduk di hadapannya seolah bukan orang yang sama seperti dulu. "Aku cuma khawatir, Mas." "Khawatir apaan? Kita akan punya bayi, Mas." Kalimat itu membuat Raka terdiam sesaat, namun bukannya melunak. Dia malah berdiri dan berjalan ke arah dapur. Aku pusing. Sudah, jangan ceramai aku." Larasati menatap punggung suaminya dengan perasaan tidak nyaman. Malam itu pun mereka makan dengan suasana yang dingin. Tidak banyak percakapan. Raka lebih sering memainkan ponselnya daripada menyentuh makanan.
Beberapa kali terdengar suara notifikasi masuk. Larasati mencoba mengabaikannya, namun semakin lama dia mulai memperhatikan perubahan perilaku suaminya. Raka terus menatap layar sambil tersenyum sendiri. Kadang wajahnya terlihat tegang, kadang terlihat sangat bersemangat, seolah sedang melakukan sesuatu yang penting. "Mas, kamu lagi ngapain?" tanya Larasati. "Aku sedang main." "Main apa, Mas?" "Game." Jawaban itu terdengar terlalu cepat. Larasati tidak melanjutkan pertanyaan. Namun malam itu, saat Raka tertidur di sofa karena kelelahan, Larasati tanpa sengaja melihat layar ponsel yang masih menyala. Di sana terpampang angka-angka, grafik, dan riwayat transaksi yang tidak dia mengerti. Dia sempat membaca satu kalimat, "Top up berhasil." Larasati mengernyit. Dia tidak memahami maksudnya, namun firasat buruk mulai tumbuh di dalam hatinya. Beberapa hari pun berlalu. Raka masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Setiap pagi, dia hanya duduk di warung kopi bersama beberapa temannya, lalu pulang menjelang sore. Suatu hari, seorang pria bernama Denny datang ke rumah. Tubuhnya kurus dengan wajah yang selalu dipenuhi senyum licik. Larasati mengenalnya sebagai teman lama Raka, dan dari arah dapur, Larasati mendengar percakapan mereka. "Gimana, Rak? Kamu menang lagi nggak?" tanya Denny. Raka tertawa. "Ya, kemarin lumayan sih." "Tuh kan, gue bilang juga apa, ini tuh jalan cepet buat jadi kaya." "Iya bener Den, awalnya gue juga gak percaya. Sekarang percaya kan?" "Iya tentu sih." Mereka kemudian tertawa bersama. Larasati merasa tidak nyaman mendengarnya. Saat Denny pulang, dia pun memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, kamu sebenarnya tadi ngomongin apa ya?" Raka tampak santai. "Urusan bisnis." "Bisnis apa, Mas?" "Udahlah, kamu itu gak usah ikut campur." Jawaban itu membuat Larasati semakin curiga. Kecurigaannya akhirnya terjawab seminggu kemudian. Sore itu, Raka pulang dengan wajah yang sangat gembira. Dia membawa beberapa kantong belanja. Ada ayam goreng, buah-buahan, dan bahkan beberapa pakaian untuk ibu hamil untuk Larasati. Larasati tentu senang, namun dia juga bingung. "Mas, kamu dapat uang ini dari mana, Mas?" Raka tersenyum lebar. "Dari internet." "Maksudnya, aku menang, Dek." "Menang apa, Mas?" "Aku menang judi online dan dapat uang banyak." Kalimat itu membuat senyum Larasati langsung hilang. "Astaga, kenapa?" "Itu judi, Mas." Raka malah tertawa kecil. "Halah, judi apanya? Aku tuh cuma main sebentar, terus dapat uang." "Itu tetap saja judi, Mas." "Alah, bodo amat dengan istilah itu. Yang penting kan hasilnya ada." Larasati menatap suaminya tidak percaya. "Mas, kamu sadar gak apa yang sudah kamu lakukan?" "Ya aku lagi cari uang lah, memangnya ngapain?" "Tapi bukan begitu caranya." Raka mendadak meletakkan kantong belanja dengan keras. Kamu pikir gampang cari kerja?" "Aku gak bilang begitu." "Terus apa?" "Aku cuma takut." "Alah kamu ini, gak usah takut. Aku tahu apa yang aku lakukan." Namun kenyataannya Raka tidak tahu. Karena kemenangan kecil itu justru menjadi awal kehancuran yang perlahan mulai menyeretnya semakin dalam. Hari-hari berikutnya, Raka semakin sering bermain judi online. Awalnya hanya beberapa puluh ribu, lalu ratusan ribu, kemudian jutaan rupiah. Dan saat menang, dia merasa seperti raja. Dan saat kalah, dia terus mengejar kekalahan itu. Doni selalu hadir memberikan racun baru untuk Raka. "Top up lagi lah, Rak. Nanti balik modal. Jangan berhenti sekarang. Kamu itu sabar aja, nanti bakalan menang gede kok." Begitulah kata-kata manis yang diberikan untuk Raka sebagai dopamin. Dan dengan bodohnya, Raka pun mempercayainya. Sementara itu, kondisi rumah tangga mereka semakin memburuk. Tagihan listrik mulai menunggak. Uang belanja semakin sedikit. Bahkan beberapa kali perhiasan kecil milik Larasati diam-diam dicuri dan dijual oleh Raka dengan alasan untuk kebutuhan rumah tangga. Larasati mulai sering menangis diam-diam. Dia berusaha tetap kuat demi bayi dalam kandungannya. Namun setiap hari, tekanan yang dia rasakan semakin besar. Suatu malam, dia memberanikan diri untuk mengajak Raka bicara serius. Mereka duduk di ruang tamu yang hanya diterangi oleh lampu kuning yang redup. Sementara di luar, hujan rintik-rintik turun membasahi atap seng. "Mas, kita harus mulai mengatur uang."
Namun Raka tidak menjawab. Kandungan aku semakin besar, Mas. Biaya lahiran juga harus dipikirkan. Aku takut kalau begini terus. Akhirnya Raka meletakkan ponselnya. Namun bukan jawaban baik yang keluar, melainkan tatapan kesal. Kamu pikir aku gak mikirin itu? Aku cuma mengingatkan, Mas. Setiap hari kamu ini isinya ngingetin mulu. Aku tuh bosan dengerinnya. Tapi kan aku istrimu. Terus apa? Aku berhak bicara, Mas. Raka berdiri mendadak. Yang bikin aku stres itu kamu tahu gak? Larasati terkejut. Aku? Iya. Emangnya aku salah apa? Setiap hari kamu tuh ngomel terus soal uang. Aku gak pernah ngomel. Aku tuh nasihatin kamu. Kamu pikir aku gak capek dengerin suara kamu terus? Nada suara Raka semakin meninggi. Larasati merasakan dadanya begitu sesak. Pria yang dulu selalu berbicara lembut, kini berdiri di depannya dengan wajah yang penuh kebencian. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Larasati benar-benar merasa takut. Aku tuh cuma ingin kita baik-baik saja, Mas. Kalau kamu mau baik-baik saja, sudahlah, jangan terlalu cerewet. Bentakan itu menggema di dalam rumah. Larasati refleks memegang perutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun Raka tidak peduli. Dia mengambil jaket lalu keluar rumah sambil membanting pintu dengan keras. Suara pintu itu terdengar seperti sesuatu yang pecah di dalam hati Larasati. Rumah pun kembali sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara hujan yang masih turun perlahan di luar. Larasati berdiri beberapa saat tanpa bergerak. Kemudian perlahan dia duduk di sofa. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh satu persatu. Dia memegang perutnya yang membesar sambil menundukkan kepala. Dalam keheningan malam itu, dia teringat kembali pria yang dulu memintanya menikah dengan penuh keyakinan. Pria yang berjanji akan menjaga dirinya dan anak-anak mereka. Pria yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama-sama. Namun kini janji-janji itu terasa seperti kebohongan yang perlahan terbuka satu demi satu. Di rumah sederhana yang dulu terasa hangat itu, Larasati menangis sendirian. Air matanya terus mengalir tanpa henti, sementara kedua tangannya memeluk perut yang berisi kehidupan yang belum lahir. Dan pada saat itulah dia mulai menyadari kenyataan yang begitu menyakitkan. Pernikahannya tidak lagi sama, dan entah mengapa jauh di dalam hatinya muncul perasaan bahwa semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk yang akan terjadi. Perasaan itu terus mengganggu Larasati selama hari-hari berikutnya, bahkan ketika dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua masalah ini hanyalah fase sulit yang biasa dialami pasangan suami istri. Setiap kali membuka mata di pagi hari, dia selalu berharap menemukan kembali sosok Raka yang dulu dikenalnya saat masih pacaran. Pria yang sabar, penuh perhatian, dan selalu membuatnya merasa aman. Namun harapan itu perlahan terkikis oleh kenyataan yang terus menunjukkan wajah berbeda dari suaminya. Semenjak kehilangan pekerjaan, Raka berubah semakin sulit ditebak. Kadang dia terlihat sangat bersemangat tanpa alasan yang jelas, lalu beberapa jam kemudian mendadak murung dan menjadi mudah marah. Perubahan suasana hatinya begitu cepat hingga Larasati sering merasa seperti hidup bersama orang asing. Awalnya Raka tampak percaya diri menghadapi masa-masa setelah pemecatan. Dia bahkan beberapa kali pulang dengan wajah cerah dan membawa makanan kesukaan Larasati. Suatu sore, dia datang membawa 2 kotak ayam goreng, beberapa buah, dan sekantong susu khusus ibu hamil. Saat itu Larasati sempat berpikir bahwa mungkin suaminya sudah menemukan pekerjaan baru. Namun ternyata bukan itu penyebabnya. Dengan bangga, Raka menunjukkan layar ponselnya yang dipenuhi angka-angka dan riwayat transaksi. "Lihat, aku menang lagi," katanya sambil tersenyum lebar. Larasati yang sedang menyusun piring makan hanya memandang sekilas layar tersebut. Dia tidak terlalu memahami apa yang dilihatnya, tetapi kata menang yang diucapkan oleh suaminya membuatnya langsung mengerti. "Dari judi itu lagi?" Raka justru tertawa kecil. "Kalau hasilnya begini, salahnya di mana?" Di layar ponsel terlihat jumlah uang yang menurut ukuran mereka cukup besar. Nilainya bahkan hampir setara dengan gaji bulanan Raka saat masih bekerja. Kemenangan itu membuat Raka semakin yakin bahwa dirinya telah menemukan jalan pintas menuju kehidupan yang layak. Dia mulai sering membanggakan keberuntungannya kepada teman-temannya.
Bahkan beberapa kali Larasati mendengar suaminya berkata bahwa orang-orang yang bekerja keras setiap hari sebenarnya hanya membuang waktu, karena sekarang uang bisa didapatkan jauh lebih cepat lewat permainan yang dimainkan dari ponsel. Semakin sering menang, semakin besar pula rasa percaya diri Raka. Dia tidak lagi terlihat terbebani karena kehilangan pekerjaan. Justru sebaliknya, dia mulai merasa pemecatan itu bukanlah masalah besar. Menurutnya, penghasilan dari judi online jauh lebih menjanjikan dibandingkan bekerja dari pagi hingga sore di bawah perintah atasan. Denny yang selalu berada di sekitarnya semakin rajin menanamkan keyakinan tersebut. Hampir setiap sore, pria itu datang atau menghubungi Raka untuk membicarakan kemenangan-kemenangan yang berhasil mereka dapatkan. Kalau modalnya dinaikkan, hasilnya mungkin jauh semakin besar, kata Denny suatu hari ketika mereka duduk di warung kopi bersama. Perkataan sederhana itu terus terngiang di kepala Raka. Dia mulai menaruh nominal yang jauh lebih besar setiap kali bermain. Beberapa kali, dia memang menang kembali. Kemenangan demi kemenangan itulah yang membuatnya semakin terlena. Uang yang masuk terasa begitu mudah, sehingga dia tidak lagi memikirkan resiko yang menunggu di depan sana. Namun keberuntungan tidak pernah tinggal terlalu lama. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah yang muram. Dia tidak banyak bicara dan langsung mengurung diri di kamar. Larasati yang mencoba bertanya hanya mendapatkan jawaban yang singkat. Keesokan harinya, hal yang sama kembali terjadi, dan hari setelahnya, suasana hati Raka semakin memburuk. Dia menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersinggung, dan mudah membentak saat diajak bicara. Larasati akhirnya mengetahui penyebabnya ketika tanpa sengaja melihat riwayat transaksi di ponsel suaminya yang tertinggal di meja makan. Beberapa kali terlihat nominal top up dalam jumlah besar yang dilakukan dalam waktu berdekatan. Jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Malam itu, ketika Raka kembali pulang, Larasati memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kamu kenapa? Kalah lagi?" Raka yang baru saja duduk langsung mengangkat kepala. "Siapa bilang?" "Aku lihat transaksi di HP-mu kemarin." Raka mendecak kesal. "Kamu ini jangan pernah buka HP tanpa seizinku." "Aku gak sengaja lihat, Mas." "Pokoknya jangan ikut campur." Dan sejak saat itu, kekalahan demi kekalahan mulai berdatangan. Setiap kali kehilangan uang, Raka selalu mengatakan bahwa ia hanya perlu bermain sedikit lagi untuk mengembalikan modal. Dan tentu saja kalimat itu terdengar sama setiap hari. Saat Larasati mengingatkan agar berhenti, Denny justru terus muncul memberikan harapan-harapan palsu. "Kalau sekarang berhenti, rugi Rak. Top up lagi lah, nanti bakal balik semua kok." Raka mempercayai ucapan itu seperti mempercayai seorang penasehat keuangan. Dia tidak sadar bahwa dirinya sedang masuk semakin dalam ke lubang yang sulit untuk keluar. Tabungan rumah tangga yang selama ini mereka kumpulkan perlahan menghilang. Uang yang seharusnya digunakan untuk biaya persalinan mulai berpindah ke rekening permainan. Bahkan beberapa barang berharga di rumah ikut dijual diam-diam. Larasati baru menyadari hal itu ketika kalung emas pemberian ibunya mendadak hilang dari lemari. "Kalungku mana, Mas?" Raka menjawab tanpa menatap wajah istrinya. "Sudah aku gadaikan." Larasati terdiam beberapa detik. "Gadaikan? Buat apa, Mas?" "Ya buat kebutuhan lah." "Kebutuhan siapa?" Pertanyaan itu membuat suasana mendadak tegang. Raka langsung berdiri dan menatap Larasati dengan kesal. "Kamu mau menginterogasiku?" "Itu kalung pemberian ibu, Mas. Nanti juga aku tebus kok." Namun Larasati tahu kalung itu tidak akan pernah kembali jika sudah diambil suaminya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Nafkah yang biasanya masih diberikan meski tidak banyak, kini benar-benar berhenti. Larasati terpaksa menghemat setiap rupiah yang tersisa. Dia menghitung beras, mengurangi lauk, dan menahan keinginan untuk membeli kebutuhan kehamilan yang sebenarnya penting. Kadang dia hanya makan seadanya agar persediaan uang bisa bertahan lebih lama. Yang membuatnya paling sedih bukanlah kesulitan ekonomi itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa Raka sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, suaminya justru semakin sering keluar rumah. Jika dulu dia masih berada di rumah pada malam hari, sekarang dia pulang lewat tengah malam, bahkan menjelang subuh. Alasan yang diberikan selalu berbeda-beda. Kadang mengaku sedang mencari pekerjaan, kadang mengatakan sedang bertemu kenalan lama yang menawarkan bisnis kepadanya, dan kadang berdalih sedang membantu teman.
Semakin sering mendengar alasan itu, semakin Larasati merasa ada yang disembunyikan. Kecurigaannya semakin kuat ketika suatu siang dia pergi membeli sayur ke warung dekat ujung gang. Saat sedang memilih cabai dan bawang, dia mendengar dua ibu-ibu yang sedang mengobrol pelan di belakangnya. Itu tadi beneran suaminya Laras ya? Iya bener, yang sering nongkrong malam-malam itu. Dengar-dengar sekarang dekat sama perempuan karaoke ya? Yang namanya Maya itu. Iya, katanya sering kelihatan bareng mereka. Larasati langsung membeku. Kedua ibu-ibu itu tidak menyadari kehadirannya dan terus bercerita. Namun Larasati sudah tidak sanggup mendengarnya lebih jauh. Dia segera membayar belanjaannya, lalu pulang dengan langkah yang lemas. Sepanjang perjalanan, nama yang baru didengarnya terus berputar di kepalanya. Maya. Dia tidak mengenal siapa perempuan itu, namun entah mengapa hatinya terasa tidak nyaman. Malam harinya, Larasati mencoba bertanya secara berhati-hati. Mas, aku mau tanya, kamu kenal perempuan bernama Maya? Pertanyaan itu membuat Raka yang sedang bermain ponsel langsung menoleh. Maya siapa? Aku cuma tanya mas, aku gak kenal. Jawabannya terlalu cepat, terlalu kaku, dan justru membuat Larasati semakin curiga. Sejak malam itu, setiap kali Raka pulang larut malam, nama Maya selalu muncul di pikirannya. Namun dia tidak memiliki bukti apapun selain gosip yang beredar di lingkungan sekitar. Karena itulah, dia memilih diam meskipun perasaannya terus dihantui kecemasan. Hingga suatu malam, ketika Raka tertidur di sofa setelah pulang dalam keadaan kelelahan, ponselnya terjatuh ke lantai. Larasati yang berniat memindahkannya, melihat layar masih menyala. Sebuah notifikasi pesan muncul tepat di depan matanya. Awalnya dia berniat mengabaikan, namun nama pengirim yang terpampang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Maya. Dengan tangan gemetar, Larasati membaca beberapa baris pesan yang muncul di layar. Aku kangen, cepat datang besok malam ya mas. Di bawahnya ada balasan dari Raka. Tenang aja, aku juga kangen, nanti aku datang kok. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Larasati merasa napasnya tercekat, dadanya sesak seperti ditekan sesuatu yang berat. Semua rumor yang selama ini dia dengar ternyata bukan sekedar gosip. Di depan matanya sendiri, bukti itu muncul begitu jelas tanpa bisa dibantah. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya. Dia menatap wajah Raka yang tertidur pulas di sofa dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada marah, kecewa, sedih, dan hancur bercampur menjadi satu. Namun ketika tangannya tanpa sadar menyentuh perut yang semakin membesar, Larasati menutup layar ponsel itu perlahan. Dia tidak membangunkan suaminya, dia tidak berteriak, dia juga tidak menangis keras. Malam itu, dia memilih menelan semua rasa sakit seorang diri demi anak yang sedang tumbuh di dalam kandungannya. Meskipun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai retak dengan cara yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Sejak menemukan pesan-pesan dari Raka dan Maya, Larasati menjalani hari-harinya seperti seseorang yang sedang memikul beban besar seorang diri. Dia tetap memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan berusaha menjalankan perannya sebagai seorang istri seperti biasa. Tetapi senyum yang dulu mudah muncul, kini semakin jarang terlihat. Setiap kali melihat wajah suaminya, yang teringat olehnya bukan lagi kenangan indah saat mereka berpacaran, melainkan pesan singkat yang masih membekas di pikirannya. Berkali-kali dia ingin bertanya secara langsung, berkali-kali pula dia mengurungkan niatnya karena takut pertengkaran besar justru akan membahayakan kandungannya. Namun semakin lama dia diam, semakin besar pula rasa sakit yang menumpuk di dalam hati. Sementara itu kehidupan Raka justru semakin berantakan. Kemenangan-kemenangan kecil yang dulu membuatnya percaya diri, kini sudah lama menghilang. Judi online yang awalnya terasa seperti jalan pintas menuju kekayaan, berubah menjadi lubang tanpa dasar yang terus menelan uangnya. Setiap kali kalah, dia selalu merasa kemenangan besar berikutnya tinggal selangkah lagi. Karena itulah, dia terus mengisi saldo permainan, menggunakan sisa tabungan yang masih ada. Bahkan beberapa kali dia meminjam uang kepada teman-temannya dengan alasan untuk kebutuhan mendesak. Denny masih terus berada di sampingnya, memberikan harapan-harapan kosong yang terdengar meyakinkan bagi orang yang sudah terlanjur kecanduan. Jangan berhenti sekarang, Rak. Kalau berhenti sekarang, semua uang yang sudah keluar hilang percuma. Mainlah sekali lagi, siapa tahu langsung balik modal, kata Denny suatu malam ketika mereka duduk di sebuah warung kopi yang sudah hampir tutup.
Raka yang wajahnya sudah terlihat kusut hanya mengangguk pelan. Logikanya sebenarnya mulai menyadari bahwa semuanya tidak masuk akal, tetapi rasa putus asa jauh lebih kuat daripada akal sehat. Dia sudah kehilangan pekerjaan, hubungannya dengan istrinya juga memburuk, uang tabungan hampir habis. Dalam pikirannya, satu-satunya cara memperbaiki keadaan adalah mendapatkan kemenangan besar yang bisa mengembalikan semuanya sekaligus. Malam itu dia kembali bermain, dan malam itu pula dia mengalami kekalahan terbesar yang pernah dirasakannya. Awalnya dia sempat menang besar, namun hilang sekaligus pada waktu yang sama. Nominal yang hilang membuat tubuhnya gemetar. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan saldo nyaris kosong. Jari-jarinya berulang kali menekan layar, seolah berharap angka yang baru saja dilihatnya berubah. Namun kenyataan tetap sama. Semua uang yang dipertaruhkan telah lenyap dalam hitungan menit. Raka merasakan dadanya sesak, kepalanya berdenyut keras. Di tengah warung yang mulai sepi, dia membanting gelas plastik hingga jatuh ke lantai. Sialan! Beberapa pengunjung menoleh ke arahnya, namun Raka tidak peduli. Dia berdiri lalu pergi begitu saja, meninggalkan Denny yang hanya bisa memandangnya dari belakang. Saat itu, langit sudah dipenuhi awan gelap. Angin malah bertiup semakin kencang. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, membasahi jalan-jalan yang mulai lengang. Raka mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi sambil terus memaki di sepanjang perjalanan. Setiap tetes hujan yang menghantam wajahnya terasa seperti ejekan atas semua kegagalannya. Ketika sampai di rumah kontrakan, hujan masih mengguyur tanpa henti. Kilatan petir sesekali menyambar di kejauhan, disusul suara guntur yang menggetarkan udara malam. Lampu di dalam rumah tampak menyala redup ketika aliran listrik yang tidak stabil akibat cuaca buruk. Larasati yang sejak sore menunggu di ruang tamu langsung berdiri saat mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Dia sudah merasakan firasat buruk sejak beberapa jam sebelumnya. Entah mengapa malam itu hatinya terasa sangat gelisah. Pintu rumah terbuka dengan kasar. Raka masuk sambil melempar jaket basah ke lantai. Wajahnya terlihat lebih menyeramkan dibandingkan biasanya. Matanya merah, rahang mengeras, napas memburu. Larasati langsung tahu sesuatu telah terjadi. Mas, ucapnya hati-hati. Apa? Jawaban itu keluar seperti geraman. Kamu kenapa? Diam kamu. Larasati menelan ludah. Dia sebenarnya ingin menghindari pertengkaran. Namun selama berminggu-minggu, dia telah meredam terlalu banyak hal. Malam itu, melihat kondisi Raka yang semakin tidak terkendali, dia merasa tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku cuma khawatir, Mas. Gak usah khawatir. Kita harus bicara. Raka menoleh tajam. Bicara apa lagi? Kamu ini berisik banget. Tentunya percakapan itu bisa saja berakhir saat itu juga jika salah satu dari mereka memilih untuk mundur. Namun keadaan yang sudah terlalu buruk membuat semuanya berjalan ke arah yang berbeda. Larasati menarik napas panjang. Aku tahu tentang Maya, Mas. Kalimat itu membuat suasana rumah mendadak terasa jauh lebih dingin. Hujan masih mengguyur deras, lampu kembali berkedip sesaat. Raka memandang istrinya tanpa berkedip. Apa kamu bilang? Aku tahu kalian sering berhubungan kan? Raka tertawa sinis. Dari siapa kamu tahu itu? Aku lihat sendiri pesan di HP kamu. Wajah Raka berubah. Aku kan sudah pernah bilang, jangan pernah sentuh HP-ku. Aku gak sengaja lihat. Tapi kamu ngintip kan? Aku cuma ingin tahu kenapa kamu berubah seperti ini. Berubah apanya? Mas, kamu sadar gak? Kamu sering bohong. Terus kalau memang aku deket sama perempuan lain, memangnya kenapa? Kalimat itu justru membuat Larasati membeku. Untuk pertama kalinya, Raka tidak berusaha menyangkal. Dia justru merasa tidak bersalah. Dadanya terasa seperti diremas. Jadi kamu benar mengakuinya? Raka mendecak kasar. Memangnya kenapa kalau iya? Air mata langsung menggenang di pelupuk mata Larasati. Aku ini istrimu, Mas. Lalu kenapa? Aku sedang mengandung anakmu. Terus kenapa? Suara Larasati mulai bergetar. Kenapa kamu tega melakukan itu? Bukannya merasa bersalah, Raka justru semakin emosi. Mungkin karena aku capek hidup begini. Maksudmu apa, Mas? Aku capek lihat kamu terus. Kalimat itu menghantam hati Larasati jauh lebih keras dibandingkan apapun. Namun sebelum dia sempat menjawab, Raka melangkah mendekat. Kamu pikir semua masalah ini karena siapa? Itu bukan salahku, Mas. Ucap Larasati. Apa kamu bilang? Bukan salahmu.
Dan sedetik kemudian, tamparan keras tiba-tiba mendarat di wajah Larasati. Sontak tubuhnya terhuyung, lalu Larasati pun jatuh ke lantai. Dia menjerit pelan sambil memegang pipinya yang terasa panas. Selama pernikahan mereka, Raka memang sering membentak, tetapi belum pernah sampai seperti ini. Larasati memandang suaminya dengan mata penuh ketidakpercayaan. "Mas," namun Raka sudah kehilangan kendali. "Kamu yang bikin hidupku hancur." "Itu tidak benar, Mas." Larasati berusaha bangkit, namun saat tubuhnya baru setengah berdiri, tangan Raka kembali melayang. Tamparan kedua jauh lebih keras. Tubuh Larasati kehilangan keseimbangan. Dalam sepersekian detik, semuanya terjadi begitu cepat. Kakinya tersandung, tubuhnya terlempar ke samping, dan bagian kepalanya menghantam keras sudut meja kayu dengan suara benturan yang mengerikan. Brak! Dunia seolah berhenti sesaat. Larasati jatuh tak bergerak, matanya terpejam, tubuhnya terkulai di lantai. Raka yang masih dipenuhi amarah langsung membeku. Warna wajahnya langsung berubah pucat. "Laras! Laras!" Tidak ada jawaban. Dia berlutut dan mengguncang tubuh istrinya. Namun Larasati tidak merespon. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terlihat. Darah perlahan mengalir dari belakang kepala Larasati. Pada saat yang sama, bercak merah juga mulai muncul di pakaian bagian bawahnya. Raka merasakan tubuhnya dingin, napasnya memburu. "Laras, bangun Laras!" Tangannya mulai gemetar. Dia mencoba menepuk pipi istrinya, tetapi tidak ada reaksi. Petir kembali menyambar di luar rumah. Kilatan cahaya sesaat menerangi ruang tamu yang kacau. Saat itulah rasa panik benar-benar menghantam dirinya. Pikiran pertama yang muncul sebenarnya adalah membawa Larasati ke rumah sakit. Namun pikiran kedua yang datang jauh lebih cepat. Bagaimana kalau dia mati? Bagaimana kalau polisi tahu? Bagaimana kalau dirinya dipenjara? Bagaimana kalau semua orang tahu dirinya yang melakukan itu? Ketakutan demi ketakutan mulai memenuhi kepalanya. Dia pun mondar-mandir di ruang tamu dengan napas yang tidak beraturan. Sesekali melihat ke arah tubuh Larasati, sesekali memandang pintu rumah. Waktu terus berjalan, menit demi menit berlalu. Namun Raka masih dilumpuhkan oleh kepanikannya sendiri. Beberapa kali Larasati terlihat bernapas sangat lemah. Masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Tetapi rasa takut yang menguasai Raka jauh lebih besar daripada rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Dia memilih menunggu, berharap semuanya akan baik-baik saja. Berharap Larasati sadar dengan sendirinya. Berharap masalah itu hilang tanpa harus melibatkan siapapun. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Ketika akhirnya Raka memberanikan diri memeriksa denyut nadi istrinya, tubuh Larasati sudah semakin dingin. Napas yang tadi masih tersisa kini telah menghilang. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kesempatan yang bisa diperbaiki. Dan di tengah malam yang masih diguyur hujan deras itu, dengan petir yang sesekali membelah langit di luar rumah, Raka terduduk lemas di samping tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa. Wajahnya pucat seperti mayat, sementara di lantai ruang tamu yang dingin, Larasati sudah terbujur kaku bersama anak yang tidak pernah sempat dilahirkannya. Dia meninggal sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Selama beberapa menit setelah menyadari Larasati benar-benar telah tiada, dia akhirnya duduk membeku di lantai ruang tamu dengan tubuh gemetar dan juga pikiran kacau. Hujan di luar rumah turun deras menghantam atap seng rumah mereka. Sementara kilatan petir sesekali menerangi ruangan yang dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Tubuh Larasati terbaring tak bergerak beberapa langkah darinya. Wajah perempuan itu terlihat pucat, rambutnya berantakan. Di lantai masih terlihat bercak darah yang membuat dada Raka terasa semakin sesak setiap kali memandangnya. Namun rasa sedih yang seharusnya muncul sebagai seorang suami tidak benar-benar menguasai dirinya. Yang memenuhi pikirannya justru ketakutan. Ketakutan akan polisi, ketakutan akan dipenjara, ketakutan akan hukuman yang mungkin harus dia terima jika semua orang mengetahui apa yang telah terjadi malam itu. Berkali-kali dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil memegangi kepala. Sesekali dia menatap tubuh Larasati, lalu buru-buru mengalihkan pandangan seolah tidak sanggup melihat kenyataan yang ada di depannya. Waktu terus bergerak, hujan belum juga berhenti. Di tengah kepanikan yang semakin besar, sebuah pikiran gelap mulai muncul di benaknya. Pikiran yang awalnya terasa mengerikan, tetapi perlahan dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Tidak ada yang melihat kejadian malam itu,
Tidak ada saksi, tetangga pasti sedang tidur karena hujan yang sangat deras. Jika tubuh Larasati menghilang, siapa yang akan tahu apa yang telah terjadi sebenarnya? Pikiran itu membuat napasnya semakin berat. Dia tahu apa yang akan dilakukannya adalah sesuatu yang sangat keji, tetapi rasa takut telah mengalahkan sisa nurani yang masih ada di dalam dirinya. Menjelang tengah malam, Raka akhirnya mengambil sekop tua yang selama ini disimpan di gudang kecil belakang rumah. Dengan langkah gemetar, dia membuka pintu belakang. Hujan langsung menyambut tubuhnya dengan guyuran dingin yang membuat pakaiannya basah dalam hitungan detik. Di belakang rumah terdapat sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan kebun kosong milik warga. Tempat itu cukup jauh dari jalan utama dan jarang didatangi orang saat malam hari. Dalam keadaan panik, Raka mulai menggali tanah di bawah hujan deras. Sekop yang menghantam tanah basah menghasilkan suara berat yang bercampur gemuruh petir. Berkali-kali dia berhenti karena kelelahan, tetapi ketakutannya membuat dia terus melanjutkan pekerjaan itu. Semakin dalam lubang yang digalinya, semakin kuat rasa mual yang muncul di dalam perutnya. Namun dia tetap memaksakan diri. Setelah hampir 1 jam, lubang itu akhirnya dianggap cukup. Napasnya terengah-engah, seluruh tubuhnya dipenuhi lumpur. Tangannya gemetar bukan karena hanya dingin, tetapi juga karena menyadari apa yang akan dilakukan berikutnya. Dengan susah payah, dia menyeret tubuh Larasati keluar melalui pintu belakang. Kepala perempuan itu terkulai, rambutnya basah terkena hujan. Sesaat Raka berhenti dan memandang wajah istrinya. Dan saat itu, kenangan-kenangan lama sempat muncul di benaknya. Dia teringat masa saat mereka pertama kali bertemu. Masa ketika Larasati selalu tersenyum setiap kali menerima pesan darinya. Masa ketika mereka merencanakan masa depan bersama. Namun kenangan itu hanya bertahan beberapa detik sebelum kembali dikalahkan oleh rasa takut. Tanpa mengucapkan apapun, Raka menjatuhkan tubuh Larasati ke dalam lubang yang telah digalinya. Suara tubuh yang menghantam dasar lubang membuat jantungnya berdegup lebih keras. Dia langsung menimbun tanah dengan tergesa-gesa, seolah ingin menghapus seluruh jejak kejahatannya secepat mungkin. Hujan membantu menyamarkan bekas galian tersebut, dan menjelang dini hari, tidak ada lagi yang terlihat selain tanah basah yang sedikit gembur dibandingkan sekitarnya. Saat kembali masuk ke rumah, Raka merasa seluruh tenaganya terkuras habis. Namun masalah belum selesai. Dia masih harus menjelaskan hilangnya Larasati kepada orang-orang. Singkat waktu, pagi harinya, sebelum matahari benar-benar tinggi, dia mulai menjalankan kebohongan yang telah disusunnya sepanjang malam. Dengan wajah sengaja dibuat murung dan mata yang tampak kurang tidur, dia mendatangi beberapa tetangga terdekat. Kepada mereka, dia menceritakan kisah yang sepenuhnya palsu dan omong kosong. Menurut pengakuannya, Larasati telah meninggalkan rumah setelah pertengkaran besar. Dia mengaku baru mengetahui bahwa bayi yang dikandung istrinya bukan anaknya sendiri. Dengan suara dibuat bergetar, Raka bahkan berpura-pura menjadi korban yang dikhianati. "Aku gak nyangka kalau dia tega melakukan itu, Bu," katanya kepada Bu Sari yang langsung memasang wajah prihatin. "Ya Allah, yang sabar ya nak." "Iya Bu, tapi aku benar-benar merasa hancur." Cerita manipulatif itu menyebar dengan cepat. Seperti banyak desa kecil lainnya, kabar palsu selalu bergerak lebih cepat daripada kebenaran. Dalam waktu singkat, hampir seluruh warga mendengar versi cerita yang dibuat oleh Raka. Karena tidak ada yang mengetahui kenyataan sebenarnya, sebagian besar orang langsung mempercayainya. Mereka melihat Raka sebagai suami malang yang ditinggalkan istrinya. Mereka melihat Larasati sebagai perempuan yang tidak setia, yang kabur setelah ketahuan berselingkuh. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang membela Larasati ketika dia sudah tidak ada untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hari pun berganti minggu, minggu pun berganti bulan. 3 bulan berlalu sejak malam hujan yang mengubah segalanya itu. Selama 3 bulan itu, nama Larasati semakin buruk di mata masyarakat. Gosip yang beredar terus berkembang menjadi cerita-cerita yang semakin kejam. Ada yang mengatakan Larasati kabur dengan pria lain. Bahkan ada yang mengaku pernah melihatnya bersama lelaki asing di kota. Padahal itu sebenarnya cuma wanita yang mirip dengan Larasati, karena Larasati sudah meninggal dan tidak ada di dunia. Bahkan ada yang menyebut perempuan itu memang sudah lama berselingkuh sebelum menghilang. Tidak satupun cerita tersebut benar, namun kebohongan yang diulang terus-menerus akhirnya dianggap sebagai fakta. Sementara itu, Raka mulai kembali menjalani hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Meski masih sering berjudi dan belum memiliki pekerjaan tetap,
dia terlihat jauh lebih santai dibandingkan sebelumnya. Hubungannya dengan Maya pun semakin terbuka. Perempuan yang selama ini hanya ditemuinya diam-diam mulai sering datang ke rumah. Maya berusia 26 tahun, berwajah cantik dan pandai merawat diri. Dia bekerja di sebuah tempat karaoke yang cukup ramai di kota kecil dekat desa mereka. Maya sebenarnya mengetahui bahwa Raka pernah memiliki istri. Namun karena hanya mendengar versi cerita dari Raka, dia menganggap Larasati memang perempuan yang bersalah. "Aku kasihan sama kamu," kata Maya suatu sore sambil duduk di ruang tamu. Raka langsung memasang wajah sedih yang dibuat-buat. "Ya mau bagaimana lagi? Perempuan kayak begitu gak pantas dipertahankan," ucap Maya. Kalimat itu membuat Raka tersenyum tipis. Beberapa minggu kemudian, Maya pun resmi tinggal di rumah tersebut. Mereka melakukan pernikahan siri secara sederhana tanpa banyak diketahui orang. Sebagian warga memang sempat berbisik-bisik karena masa hilangnya Larasati belum terlalu lama. Tetapi banyak pula yang menganggap Raka berhak mencari kebahagiaan baru setelah dihianati istrinya. Namun sejak hari pertama tinggal di rumah itu, Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rumah tersebut selalu terasa lebih dingin dibandingkan rumah-rumah lain di sekitar. Pada siang hari itu tidak terlalu terasa, akan tetapi saat malam tiba, terutama ketika hujan turun, hawa dingin itu menjadi jauh lebih menusuk. Awalnya Maya mengira itu hanya perasaannya, namun lama-kelamaan dia mulai merasa tidak nyaman. Beberapa kali dia terbangun tengah malam karena merasa seperti sedang diperhatikan seseorang. Saat membuka mata, dia tidak menemukan apapun selain ruangan gelap dan sunyi. Tapi perasaan itu selalu kembali setiap malam. "Aku gak suka rumah ini," keluh Maya suatu malam. Raka yang sedang bermain ponsel hanya mendengus. "Kenapa?" "Aku gak tahu, rasanya aneh mas. Kamu kebanyakan mikir." "Mungkin." Meski mencoba mengabaikannya, Maya tetap tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Apalagi setiap kali hujan turun, hawa dingin di dalam rumah seolah berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduknya beremang. Suatu malam, hujan kembali mengguyur desa dengan deras. Maya tidur lebih awal karena merasa tubuhnya tidak enak. Raka sendiri tertidur di ruang tamu setelah berjam-jam bermain judi online. Malam berlalu tanpa kejadian yang terlihat mencurigakan. Namun ketika pagi datang dan Maya membuka mata, dia langsung terkejut. Di lengan kirinya terdapat bekas lebam memanjang yang sangat jelas. Bentuknya merupai cengkraman tangan manusia. Bukan satu jari, bukan dua jari, melainkan 5 bekas tekanan yang terlihat seolah seorang telah mencengkram lengannya dengan kekuatan luar biasa saat dia sedang tertidur. Maya memandangi bekas itu dengan wajah pucat, sementara rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan di saat yang sama tanpa dia sadari, awal dari teror yang sesungguhnya baru dimulai. Awalnya dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa lebam di lengannya mungkin muncul karena terbentur sesuatu saat dia sedang tertidur. Namun semakin lama dia memperhatikan bekas tersebut, semakin sulit baginya menerima penjelasan itu. Bentuknya terlalu jelas, 5 bekas tekanan berwarna kebiruan terlihat seperti jari-jari seseorang yang mencengkram dengan sangat kuat. Bahkan ketika dia mencoba menyentuhnya, rasa nyeri langsung menjalar hingga ke bahu. "Aku bilang juga apa, rumah ini aneh mas," keluh Maya kepada Raka saat sarapan. Raka hanya melirik sekilas selalu kembali fokus pada ponselnya. "Kamu itu kebanyakan nonton film horor." "Tapi kalau cuma mimpi mungkin iya, tapi ini bekasnya nyata mas." "Ya mungkin kamu kebentur sendiri kali." Maya mendecak kesal. Dia tahu percuma berdebat dengan pria itu. Sejak tinggal bersama, dia mulai melihat sisi lain Raka yang dulu tidak terlalu tampak. Sikap romantis yang membuatnya tertarik perlahan menghilang. Sebaliknya, sifat pemarah, egois, dan kasar semakin sering muncul. Beberapa kali Maya bahkan merasa pria itu tidak jauh berbeda dari cerita buruk yang biasa dia dengar tentang para penjudi yang kehilangan kendali atas hidup mereka. Meski demikian, saat itu dia belum menyadari bahwa masalah terbesar yang akan mereka hadapi bukanlah pertengkaran rumah tangga, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Gangguan berikutnya datang beberapa malam kemudian. Saat itu hujan turun sejak sore dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Angin berembus cukup kencang hingga ranting-ranting pohon di belakang rumah bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Maya yang sedang mencuci piring di dapur tiba-tiba mendengarkan suara pintu depan terbuka dan juga tertutup keras. Brak! Dia pun langsung menoleh.
Namun ketika keluar menuju ruang tamu, pintu depan terlihat tertutup dengan rapat. "Mas, tadi kamu buka pintu?" tanyanya pada Raka. "Enggak, kok aku dengar suara pintu?" Raka mengangkat bahu. "Mungkin cuma angin." Jawaban itu terdengar masuk akal, akan tetapi beberapa menit kemudian suara yang sama kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras. Brak! Maya dan Raka sama-sama menoleh. Mereka saling berpandangan. Karena merasa terganggu, Raka akhirnya berdiri dan memeriksa pintu depan. Semua terlihat normal, tidak ada kerusakan, tidak ada siapa-siapa di luar, bahkan angin sudah mulai mereda. "Sudah puas?" tanyanya. Maya tidak menjawab. Namun malam itu ketika mereka hendak tidur, suara tersebut kembali terdengar berkali-kali. Pintu yang seharusnya terkunci rapat mendadak terbuka sendiri lalu menutup dengan sangat keras. Dan saat diperiksa, tidak ada siapapun di luar rumah. Gangguan itu terus berulang hampir setiap malam. Lalu kejadian yang lebih aneh mulai menyusul. Suatu pagi saat mandi sebelum berangkat menemui Denny, Raka tiba-tiba merasa seseorang mendorong punggungnya dengan sangat kuat. Tubuhnya pun langsung terjatuh hingga bahunya menghantam dinding kamar mandi. Bruk! Aduh! Dia refleks menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Padahal dorongan itu terasa begitu nyata. Raka pun keluar dari kamar mandi sambil memegangi bahunya yang sakit. Ketika menceritakan kejadian itu kepada Maya, perempuan tersebut langsung memasang wajah cemas. "Tuh kan, aku bilang juga apa, kalau ada yang gak beres di rumah ini, Mas. Kamu itu mulai lagi. Mas sendiri tadi bilang ada yang dorong kan?" Raka terdiam, dan untuk pertama kalinya dia tidak mampu membantah. Hari-hari berikutnya, teror semakin meningkat. Maya semakin sering terbangun dengan luka-luka aneh di tubuhnya. Kadang berupa memar di lengan, kadang goresan tipis di kaki, kadang rasa sakit di pergelangan tangan, seperti habis ditarik seseorang. Tidak pernah ada kejadian yang bisa menjelaskan asal luka itu. Tidur yang dulu menjadi waktu beristirahat, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Maya bahkan mulai takut memejamkan matanya. Namun penderitaan terbesar justru mulai dialami oleh Raka. Suatu malam, dia terbangun karena merasa sulit bernapas. Dalam keadaan setengah sadar, dia merasakan sesuatu menekan lehernya. Tekanan itu semakin kuat setiap detik hingga membuat dadanya sesak. Dengan panik, dia membuka mata. Saat itulah dia melihatnya. Di atas tubuhnya, berdiri sosok perempuan berambut panjang yang seluruh wajahnya tertutup rambut basah. Kedua tangannya mencengkeram leher Raka. Cengkeramannya begitu kuat hingga pria itu tidak mampu berteriak. Matanya melotot ketakutan. Dia berusaha melepaskan tangan sosok tersebut, tetapi tidak berhasil. Baru setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sosok itu pun menghilang begitu saja. Raka pun langsung bangkit sambil terbatuk-batuk. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Maya yang terbangun karena suara gaduh langsung duduk. "Mas, kenapa?" Raka menatap sekeliling dengan napas memburu. "Tadi ada orang. Orang? Ada perempuan." Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, kejadian serupa pun terus berulang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali dalam satu malam. Setiap kali terbangun, Raka selalu merasakan lehernya seperti baru saja dicekik seseorang. Bahkan suatu pagi, Maya menemukan bekas kemerahan di leher pria itu yang menyerupai tekanan jari manusia. Perlahan-lahan ketakutan mulai menggerogoti kewarasan mereka. Maya yang awalnya hanya merasa tidak nyaman, kini mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa kali, dia melihat sosok perempuan berdiri di dalam ujung lorong rumah. Saat didekati, sosok itu menghilang. Kadang dia melihat bayangan seseorang melintas menuju kamar yang dulu ditempati Larasati. Dan saat diperiksa, ruangan tersebut kosong. Namun pengalaman yang paling mengerikan terjadi pada suatu sore menjelang maghrib. Saat itu Maya sedang berjalan menuju dapur ketika tanpa sengaja dia menoleh ke arah kamar bekas Larasati. Pintu kamar terbuka sedikit dan di sana tepat di depan pintu berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang, pakaiannya lusuh, tubuhnya pucat. Perempuan itu hanya berdiri diam sambil menatap ke arahnya. Maya pun membeku, seluruh tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Dia mengenali wajah itu dari foto-foto lama yang pernah dilihatnya di lemari. Itu Larasati. Dalam hitungan detik, sosok tersebut menghilang. Maya pun langsung menjerit dan berlari keluar rumah. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah berani melewati kamar tersebut sendirian. Sementara itu, kondisi mental mereka semakin memburuk. Kurang tidur membuat emosi keduanya tidak stabil.
Raka menjadi semakin kasar dan mudah marah. Maya semakin mudah panik dan sering menangis tanpa alasan jelas. Mereka mulai saling menyalahkan. "Kamu pasti bawa sesuatu ke rumah ini kan?" bentak Raka suatu malam. "Apa maksudmu, Mas? Sejak kamu tinggal di sini semuanya menjadi kacau." Maya tidak terima. "Justru sejak aku datang ke rumah ini memang sudah aneh." "Kamu jangan cari alasan ya. Kamu sembunyikan sesuatu dariku ya?" tanya Maya. Pertanyaan itu membuat wajah Raka menegang. Untuk sesaat dia terlihat gugup. Namun kemudian dia kembali membentak dan memilih pergi keluar rumah. Keributan demi keributan semakin sering terdengar hingga menarik perhatian warga sekitar. Salah satu yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres adalah Pak Hendra, ketua RT yang rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Beberapa kali, pria parubaya itu mendengar suara pertengkaran keras hampir setiap malam. Kadang terdengar benda jatuh, kadang terdengar Maya menangis histeris, kadang terdengar teriakan Raka yang penuh kemarahan. "Rumah itu makin hari makin aneh saja," gumam Pak Hendra kepada istrinya. Dia belum mengetahui apa penyebabnya, namun firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik semua kejadian tersebut. Malam berikutnya menjadi malam yang paling mengerikan sejauh ini. Hujan turun lagi sejak petang. Langit gelap tanpa bulan. Angin membuat dedaunan di belakang rumah bergoyang liar. Di dalam rumah, Maya tertidur lebih awal karena kelelahan setelah beberapa hari nyaris tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sekitar tengah malam, Raka yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara langkah kaki dari arah kamar. Awalnya dia mengira Maya terbangun, namun ketika menoleh, dia melihat perempuan itu berdiri di ujung lorong dengan posisi yang tidak wajar. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi wajah, kedua tangannya menjuntai dengan lemas. "Maya?" Tidak ada jawaban. "Maya?" Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Raka langsung membeku. Mata Maya terlihat berbeda, tatapannya kosong, wajahnya pucat, senyumnya terbentuk perlahan dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian suara yang keluar dari mulutnya bukan suara yang biasa didengar oleh Raka. Suara itu lebih pelan, lebih berat, dan penuh kebencian. "Aku Larasati." Raka merasakan darahnya seolah berhenti mengalir mendengar ucapan itu. Perempuan di hadapannya kembali tersenyum, lalu sekali lagi menyebut nama itu dengan suara yang membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. "Aku Larasati." Nama itu kembali terdengar dari mulut Maya dengan suara yang membuat seluruh tubuh Raka gemetar ketakutan. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, pria itu hanya mampu berdiri mematung di ruang tamu sambil memandangi perempuan yang berdiri beberapa meter di hadapannya. Hujan masih turun deras di luar rumah. Angin malam menyusup melalui celah-celah jendela tua, membawa hawa dingin yang terasa semakin menusuk hingga ke tulang. Lampu ruang tamu berkedip beberapa kali, membuat bayangan di dinding bergerak seperti sesuatu yang hidup. Dalam cahaya yang tidak stabil itu, wajah Maya terlihat semakin asing. Tatapannya kosong, tetapi pada saat yang sama menyimpan kemarahan yang begitu besar hingga membuat siapapun yang melihatnya akan merasakan ketakutan. "Maya, jangan bercanda." Suara Raka terdengar bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, kepalanya perlahan miring ke satu sisi. Senyumannya tipis yang sejak tadi muncul di wajahnya semakin melebar. Namun tidak ada sedikit pun kehangatan dalam senyum tersebut. Yang ada hanyalah kebencian. "Aku Larasati, Mas," ucapnya sekali lagi. Raka pun mundur satu langkah, jantungnya berdegup sangat cepat. Dan sejak kejadian 3 bulan lalu, dia benar-benar merasa bahwa sesuatu yang selama ini berusaha dia lupakan telah kembali mencarinya. "Maya, sadar Maya!" teriaknya sambil mendekat. Namun sebelum sempat menyentuh perempuan itu, tubuh Maya bergerak tiba-tiba. Gerakannya begitu cepat dan tidak alami hingga membuat Raka terkejut. Dan dalam hitungan detik, Maya berbalik lalu berjalan menuju dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raka mengikuti dari belakang. "Maya!" Tetapi perempuan itu terus berjalan. Saat memasuki dapur, dia berhenti tepat di rak tempat berbagai peralatan memasak disimpan. Tangannya perlahan meraih sebuah pisau pendu besar yang biasa digunakan untuk memotong kayu kecil atau membersihkan semak di belakang rumah. Melihat benda itu berada di tangan Maya, wajah Raka langsung pucat. "Maya, apa yang akan kamu lakukan?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara hujan dan napas berat yang keluar dari mulut Maya. Kemudian perempuan yang dalam kerasukan itu perlahan mengangkat wajahnya. Kali ini bukan hanya senyumnya yang membuat bulu kuduk beremang, melainkan sorot matanya.
Di dalam tatapan itu terdapat kemarahan yang selama ini terpendam, kemarahan yang lahir dari pengkhianatan, fitnah, dan juga kematian yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Kenapa? Kenapa kamu membunuhku, Mas? Suara Maya terdengar berbeda. Tubuh Raka langsung melemas. Dia mengenali suara itu. Dia mengenali kalimat itu. Meski keluar dari mulut Maya, jauh di dalam dirinya, dia tahu siapa yang sedang berbicara. Laras. Belum sempat kalimat itu selesai, Maya langsung bergerak maju. Raka refleks menghindar. Pisau benda itu menghantam meja dapur hingga meninggalkan bekas sayatan dalam pada permukaan kayu. Brak! Raka berteriak ketakutan, lalu berlari menuju ruang tamu. Namun Maya mengejarnya. Gerakannya jauh lebih cepat daripada biasanya. Beberapa kali mencoba menahan tubuh perempuan itu, tetapi gagal. Tenaga Maya entah kenapa menjadi terasa tidak wajar. Bahkan ketika Raka yang bertubuh lebih besar berusaha mendorongnya, perempuan itu justru tetap mampu berdiri kokoh. Maya, kamu sudah gila ya? Teriak Raka. Namun Maya hanya tertawa. Tawa itu terdengar keras dan mengerikan. Tawa yang membuat suasana rumah terasa semakin mencekam. Perkelahian singkat terjadi di ruang tamu. Kursi terjatuh, meja bergeser, beberapa barang pecah menghantam lantai. Dalam kepanikan, Raka mencoba merebut pisau dari tangan Maya. Namun saat mereka saling berebut, perempuan itu tiba-tiba mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Raka berusaha bangkit, tetapi terlambat. Pisau bendu itu bergerak turun dengan sangat cepat. Sebuah serangan fatal terjadi dalam kekacauan tersebut. Raka menjerit kesakitan, tubuhnya roboh kembali ke lantai. Dia mencoba merangkak menjauh sambil memegangi bagian tubuh yang terluka. Darah mulai membasahi pakaiannya, napasnya menjadi berat, matanya dipenuhi ketakutan. Dan di hadapannya, Maya masih berdiri sambil memegang pisau dengan tangan gemetar. Namun ekspresi wajahnya bukan milik Maya. Yang terlihat hanyalah kemarahan yang belum pernah padam sejak malam kematian Larasati. Aku memohon padamu waktu itu, saat aku masih hidup. Suara itu kembali terdengar. Raka terisak. Laras, maafin aku. Tapi kau membiarkanku mati. Kau memfitnah aku. Kau juga menuduhku. Raka menangis, tubuhnya semakin lemas. Namun penyesalan yang muncul sudah terlambat. Malam yang selama ini dia takutkan akhirnya datang juga. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dan dalam beberapa saat kemudian, tubuh Raka akhirnya terkulai tanpa bergerak. Rumah itu kembali sunyi setelah pisau itu mengenai dada Raka. Hanya suara hujan yang masih terdengar dari luar. Namun keterangan itu tidak berlangsung lama. Maya yang masih berada dalam kondisi kerasukan tiba-tiba menjerit sangat keras. Jeritan itu memecah kesunyian malam dan terdengar hingga ke rumah-rumah tetangga sekitar. Dia tertawa dengan keras, lalu menangis, lalu kembali menjerit. Suara-suara itu membuat warga yang tinggal di sekitar rumah mulai berdatangan. Pak Hendra termasuk orang yang pertama tiba. Bersama beberapa warga lain, dia berlari menuju rumah Raka. Saat mereka masuk ke dalam, pemandangan yang mengerikan terlihat membuat seluruh orang membeku. Raka tergeletak di lantai bersimbah darah. Maya berdiri beberapa meter darinya dengan rambut berantakan dan mata yang masih terlihat kosong. Astaga, apa yang terjadi? Gumam salah satu warga. Pak Hendra melangkah maju. Maya, perempuan itu perlahan menoleh, kemudian berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kali. Semua orang saling berpandangan. Pak Hendra menelan ludah, namun mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Gali apa? Perempuan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah belakang rumah. Gali tanah di sana. Suasana mendadak hening. Dia sudah membunuhku. Beberapa warga mulai merinding. Pak Hendra berusaha tetap tenang. Siapa kamu? Perempuan itu menatap seluruh orang yang ada di ruangan. Air mata perlahan mengalir dari kedua matanya. Namun suara yang keluar tetap terdengar asing. Aku Larasati. Jantung semua orang seperti berhenti berdetak mendengar ucapan itu. Maya kembali menuju ke arah belakang rumah. Tolong kuburkan aku dengan layak. Dan setelah mengucapkan kalimat itu, tubuhnya Maya mendadak lemas dan dia pun terjatuh ke lantai dan kehilangan kesadaran. Singkat waktu, menjelang pagi, tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan rumah itu. Warga berkumpul sambil membicarakan kejadian yang baru mereka saksikan. Maya akhirnya sadar beberapa jam kemudian dalam keadaan bingung. Saat melihat kondisi rumah yang berantakan dan mengetahui apa yang terjadi pada Raka, dia pun langsung histeris. Ini
Apa yang terjadi? Tangisnya pecah. Pak Hendra berusaha menenangkan. Perlahan Maya pun mulai menceritakan semua yang diketahuinya. Dia mengaku selama beberapa bulan terakhir sering mendengar pengakuan tidak langsung dari Raka saat pria itu mabuk atau sedang emosi. Meski tidak pernah mengaku secara terang-terangan, Maya mulai curiga bahwa hilangnya Larasati tidak sesederhana cerita yang selama ini beredar. Aku tahu dia bohong, aku cuma gak pernah tahu kalau ternyata seburuk ini, katanya sambil menangis. Dan pagi harinya, warga akhirnya memutuskan menggali tanah di belakang rumah. Matahari baru saja terbit ketika beberapa pria mulai bekerja menggunakan cangkul dan sekop. Dan tidak butuh waktu lama, beberapa puluh menit kemudian, salah seorang warga menghentikan ayunan cangkulnya. Wajahnya langsung pucat. Ada sesuatu. Semua orang mendekat. Pak Hendra merasakan dadanya sesak saat melihat kenyataan yang perlahan muncul dari dalam tanah. Kebenaran yang selama ini 3 bulan terkubur akhirnya ditemukan. Tangis mulai terdengar dari berbagai arah. Bu Sari yang dulu paling sering menyebarkan gosip, bahkan terduduk lemas sambil menangis menyesali dirinya sendiri. Desa yang selama ini mempercayai cerita Raka mendadak geger. Berita itu menyebar jauh lebih cepat daripada gosip yang dulu menghancurkan nama Larasati. Orang-orang yang pernah menghina perempuan itu mulai merasa malu. Orang-orang yang pernah membicarakannya mulai menundukkan kepala. Mereka baru menyadari bahwa selama ini korban sebenarnya adalah justru yang difitnah. Sementara pelaku diperlakukan seperti orang yang patut dikasihani. Sungguh benar-benar terbalik. Beberapa hari kemudian, Larasati akhirnya dimakamkan secara layak. Banyak warga yang datang mengantar pemakaman sebagai bentuk penyesalan. Tidak sedikit yang menangis saat prosesi berlangsung. Sejak hari itu, semua gangguan aneh yang selama berbulan-bulan menghantui rumah tersebut mendadak berhenti. Tidak ada lagi suara angka misterius, tidak ada lagi pintu yang terbuka sendiri, tidak ada lagi luka-luka aneh yang muncul saat tidur. Rumah itu kembali sunyi, seolah seseorang yang selama ini menunggu keadilan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Maya sendiri memilih meninggalkan desa beberapa hari setelah pemakaman. Dia tidak mengambil apapun dari rumah tersebut, tidak mengambil uang, tidak mengambil barang berharga, tidak mengambil hak apapun yang mungkin bisa dia klaim. Saya nggak pantas menerima apa-apa dari tempat itu, katanya kepada Pak Hendra sebelum dirinya pergi. Kemudian perempuan itu pun meninggalkan desa tanpa pernah kembali lagi. Sore hari setelah semuanya selesai, Pak Hendra berdiri di depan makam Larasati bersama beberapa warga. Angin berembus pelan di antara pepohonan pemakaman yang tenang. Tidak ada hujan, tidak ada hawa dingin yang menakutkan, hanya kesunyian yang damai. Pak Hendra memimpin doa dengan suara pelan. Semua warga menundukkan kepala. Setelah doa selesai, tidak ada yang langsung pergi. Mereka berdiri cukup lama memandangi makam yang masih baru itu sambil memikirkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Akhirnya Pak Hendra berkata, mulai hari ini, jangan lagi kita percaya begitu saja pada cerita-cerita yang belum tentu benar. Kita semua pernah salah kepada Larasati. Tidak ada yang membantah karena mereka tahu itu adalah benar. Sementara di sisi lain, pemakaman dari Raka tidak mendapatkan penghormatan apapun. Seolah semua warga abai dengan kematian si Raka. Dan di bawah langit sore yang tenang, di hadapan makam seorang perempuan yang akhirnya mendapatkan keadilan setelah kematian yang mengenaskan, warga desa berjanji untuk tidak lagi mudah percaya pada sebuah gosip tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Dan begitulah ending cerita dari Larasati dan Raka. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Mengriban doakan, semoga rezeki teman-teman selalu lancar dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Dan sampai ketemu lagi di cerita lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Sekian dulu dari Mang Ripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.